Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Id rahimakumullah, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang cerah ini telah memberi izin kepada kita meringankan kaki kita untuk melangkah ke halaman Masjid Nurul Iman dalam rangka mengenang sunnah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, dalam rangka berkurban. Pada saat yang sama kurang lebih ratusan ribu saudara kita umat muslim sedunia hari ini sedang menyelesaikan rangkaian prosesi haji sebagai semacam kongres umat Islam sedunia. Prosesi haji ini mengingatkan kita bahwa kita, tugas-tugas kita di Surabaya ini, di Jawa Timur ini, di Indonesia ini, itu tidak lepas dari tugas-tugas yang lebih besar, yang melampaui nasionalisme kita, yang melampaui kesukuan kita. Pesan pertama yang penting dalam haji itu adalah tentu saja tauhid, yaitu bagaimana kita hanya menyembah kepada Allah semata, tidak menyembah kepada yang lain-lain, tidak menyembah kepada harta, kepada kedudukan, kepada kehebatan suku dan kehebatan bangsa-bangsa. Di dalam pesan itu kita diharapkan pada waktu kita melihat penyembelihan kurban itu, kita diharapkan juga menyembelih ego kita. Mungkin ego cebong atau ego kadrun kali ya. Karena kita dalam sebuah masyarakat ini sudah agak lama terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok seperti itu. Saya kira pesan utama dalam Idul Adha ini adalah kita memperkuat persatuan kita lintas suku, lintas bangsa, sebagai perwujudan tauhid yang telah ditunjukkan, diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim dalam rangkaian beliau dengan putranya Nabiullah Ismail membuktikan bahwa beliau adalah awal muslimin, orang-orang muslim yang pertama, dan kita menjadi penerusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Dalam pentas global itu kita melihat masih banyaknya konflik, krisis pangan, krisis energi, mungkin krisis perang nuklir, dan krisis lingkungan hidup. Kita melihat di skala global itu, kita melihat berbagai macam persoalan yang memerlukan solusi
dari kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia dan juga umat Islam sedunia. Ya, kita tidak boleh tidak peduli terhadap persoalan-persoalan itu. Kita bisa mulai dari di Surabaya maupun Jawa Timur, bagaimana kita menjadi komponen masyarakat warga negara yang menjadi solusi bagi persatuan bangsa ini. Hadirin sidang rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kalian telah diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan kemudian dijadikan menjadi kabilah-kabilah dan suku-suku untuk saling lita'arafu, tidak saja saling kenal-mengenal, tapi saling berbuat ma'ruf, memuliakan satu sama lain, menghargai martabat orang lain, tidak melakukan tindakan adigang, adigunung, tidak mengikuti langkah-langkah iblis yang pada waktu disuruhkan untuk sujud kepada Adam karena kesombongannya dia menjadi orang-orang kafir, menjadi orang kafir. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi pada waktu iblis diminta sujud mengikuti ajaran Allah sebagaimana Adam, iblis menolak karena kesombongannya. Jadi penyakit sombong inilah penyakit yang terbesar yang melanda kita akhir-akhir ini, sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk penjajahan, penjarahan antar sesama manusia yang sekedar berbeda warna kulit, berbeda suku dan berbeda agama, terjadi saling menjajah dan saling merusak. Jadi kesombongan ini selalu menjadi bahaya laten. Kalau kita selama puasa Ramadan dilatih untuk menahan nafsu, syahwat perut dan kelamin, pada waktu kita berkorban hari ini atau melakukan haji, kita mesti menyembelih diri kita sendiri, menyembelih kesombongan kita, menyembelih sifat-sifat iblis yang berpotensi mencengkeram diri kita, sehingga kita sebagai pribadi, sebagai kelompok, sebagai suku, sebagai bangsa menjadi adigang, adigung, adigunung, ya. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, paling tidak selama 50 tahun terakhir, bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi global selalu mencari cara untuk memperbudak umat manusia, termasuk mengancam negeri kita ini dengan berbagai macam cara dan alasan. Hadirin sidang rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Islam sebagai milah Ibrahim adalah sebuah din. Ad-dinul Islam. Din ini bukan sekedar agama, tapi dia sebuah model tata kelola kehidupan untuk masyarakat yang majemuk. Jadi kalau kita lihat Madinah sebagai sebuah model, Madinah itu kota yang plural. Dia tidak hanya dihuni oleh umat Islam, tapi juga oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan berbagai macam kelompok-kelompok lain. Jadi Madinah itu bukan kota yang monolitik, tapi dia adalah metropolitan, barangkali metropolitan yang sangat canggih melampaui Roma maupun Konstantinopel pada waktu itu. Jadi Islam itu sebuah ad-din, sebuah tata kelola, semacam model governance, bagaimana supaya keadilan itu berlaku bagi manusia yang beragam itu, ya. Kemudian menjamin interaksi antar manusia yang saling menghormati, seperti pesan Rasulullah pada waktu khutbatul wada. Beliau hanya naik haji sekali saja, ya. Pesan politik beliau di dalam khutbah itu jelas pesan politik sebetulnya, ya. Pertama, perlindungan kepada segenap manusia, kemudian perlindungan pada harta manusia, perlindungan pada kaum perempuan, pembebasan manusia dari riba,
Kita tahu bahwa riba itu menjadi alat yang memperbudak kita. Jadi kita mesti hati-hati karena riba itu menjadi proses-proses laten yang membuat kita ini diperbudak, menjadi miskin dan kemudian korup dan seterusnya. Jadi riba ini adalah akar masalah yang laten sifatnya dan kita masih sering terlena dengan riba ini. Hadirin sidang rahimakumullah. Jadi Islam itu seperti yang dinyatakan dalam bahasa yang halus oleh Haji Agus Salim di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Prinsip-prinsip Islam itu termasuk dalam maqasid syariah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 45. Itu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia dan perdamaian. Jadi ini saya kira spirit Islam itu menjiwai ya pembukaan Undang-Undang 45. Oleh karena itu kita sebagai bangsa memiliki pondasi yang sangat kokoh, memiliki satu visi yang sangat kokoh, bahwa kita tidak bisa membiarkan upaya kita untuk membangun, melindungi segenap bangsa, ya, dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua terancam oleh sifat-sifat adigang, adigung, adiguno, dan riba itu. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Allah berfirman secara tegas bahwa Islam adalah satu-satunya model governance yang bisa menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari model kehidupan selain Islam, apakah muslim sendiri atau bukan, maka dia akan berakhir pada kebangkrutan. Jadi saya kira ini bisa kita lihat fakta-faktanya dalam sejarah bahwa peradaban yang menjauhi Islam pasti akan jatuh pada kebangkrutan. Dan kita lihat eksperimen kapitalisme dan kemudian juga komunisme, marxisme gagal, ya, membangun satu masyarakat dunia yang berkeadilan dan bebas dari kemiskinan dan peperangan yang menjadi fitur yang mencolok selama 100 tahun terakhir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Mengakhiri sidang khutbah Id ini, saya mengajak panjenengan semua sebagai muslim, sebagai warga negara, warga kota Surabaya, sebagai warga Jawa Timur dan warga negara Indonesia untuk menapaki dan mengambil prakarsa mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim dan Ismail sebagai model warga negara yang komited dengan tujuan-tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dirumuskan di dalam pembukaan. Kita tidak bisa diam begitu saja dan kemudian tidak berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya kita untuk membangun bangsa ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin pada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas kenabian itu di level yang paling kecil, di level pribadi kita, di level keluarga, di level perusahaan dan bisnis, di level pemerintahan, dan di level masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin untuk itu, dan kita sebagai umat menjadi bagian solutif bagi bangsa ini untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak makin mudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa 'allamtana innaka antas sami'ul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.